Nah ini ada hadis lagi Pak, tapi ini unik ya, ini saya nggak tahu penjelasan logisnya, saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atawadda min humil ghanam qala in syi'ta qala atawadda min humil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, kalau saya makan daging kambing saya wudu enggak? Boleh wudu, boleh enggak, in syi'ta, kalau kamu mau silakan wudu. Tapi kalau saya makan daging sapi wudu enggak? Naam, iya harus wudu. Nah ini dari sini ada yang menyatakan salah satu yang membatalkan wudu adalah makan sapi, tongseng, sate, rendang. Habis dari restoran Padang wudu. Ada yang begitu? Ada. Lah ini hadisnya. Qala na'am, iya. Tinggal apakah na'amnya Nabi ini berarti wajib atau ya bagusnya sih wudu, kan gitu saja. Nah kalau orang yang menganggap na'amnya Nabi iya berarti anjuran karena kita batal, ya kita wudu dari makan daging sapi. Pertanyaannya, kenapa daging sapi bikin batal wudu? Nah itu nanti yang saya belum tahu. Kalau daging kerbau, kalau daging onta, daging kuda, nah jadi banyak kayak gitu. Dalam fikih Syafi'i yang memakan barang itu nggak membatalkan wudu. Nah, saya pilih yang kedua lebih enak Pak, daripada nanti ditanya ini sapi doang atau binatang lain Pak. Nah, kalau saya bilang memakan nggak batalin wudu, jadi makan rendang nggak apa-apa. Tapi kalau nyelip ya bersihin dulu. Bagi sholat ada yang nyelip malah dikunyah, ya batal sholatnya Pak. Lumayan masih ada sisa-sisa. Makanya orang mau sholat suruh siwak tuh begitu Pak. Nabi kan bilang apa namanya, inda kulli sholatin, ya, siwak, supaya jangan ada yang nyelip. Kalau yang nyelip rendang itu walaupun selipan masih enak ya Pak ya. Nah ini bagi orang yang membaca hadis ini nanti disebut menyatakan bahwa orang yang makan daging sapi batal wudunya. Karena Nabi bilang, "Na'am, iya kamu wudu." Tapi bagi saya, karena mazhab saya Syafi'i, saya mencoba merasionalisasi, tidak, na'am itu bukan dalam artian wajib, tapi sangat dianjurkan. Emang bisa begitu? Ya kalau nanti dianggap batal itu, ya ada yang nggak batal sih, silakan. Saya nggak mau nggak batal. Berarti Anda berijtihad melawan hadis, bukan. Hadisnya satu, cara memahaminya yang berbeda gitu. Nah saya nggak tahu kalau dipilih ini makan daging sapi batal atau enggak, saya juga mungkin kebanyakan bilang nggak batal. Karena kalau kentut oke lah kentut ya. Tapi kalau makan daging dan dagingnya dibeda-bedain gitu. Nah kayak gitu lah, fikih itu kayak gitu Pak ya. Bagi yang hati-hati batal Pak. Dia wudu mulu, makan wudu batal, makan ini batal Pak. Karena nanti ada yang hadis yang menyatakan orang ketawa terbahak-bahak batal wudunya Pak. Sekarang pertanyaan, definisi tertawa terbahak-bahak itu gimana? Tertawa yang kayak apa? Susah lagi. Kalau gitu tertawa tidak membatalkan wudu. Tapi kok ada yang berwudu setelah itu? Ya dia mau wudu, biarin aja. Baik. Hadis lagi, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, akhrajahu Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'. Hadis dari Abu Hurairah. Ingat Pak, ketika dibilang hadisnya dhaif, itu bukan berarti Abu Hurairah yang dhaif, bukan. Jadi ini ada hadis dari guru kita, dari guru kita, guru kita, guru kita. Nah, ada orang yang membawa, yang menyampaikan hadis ini, ada yang dhaif. Kalau orang dhaif itu berarti mungkin dia pelupa. Kalau pelupa itu, Bapak ke pasar mau beli 5, itu jaringan cuma 4 yang kebeli, yang 1 lupa tadi apa. Kalau pelupa tuh gitu Pak ya. Atau Bapak ke pasar beli 5, belinya 5 betul, tapi yang 2 ini bukan yang disuruh istri. Istri bilang beli ini, pas udah pulang, nih pas 5 ini beli, harusnya dibeli, suruh beli lengkoas malah beli jahe. Disuruh beli bumbu jinten, yang dibeli apa. Kalau orang pelupa tuh begitu. Nah karena orang pelupa, hadis itu bisa jadi berubah. Nabi ngomong begini nanti jadi kecil, Nabi ngomong begini jadi malah tambah redaksi. Karena itu hadis dhaif dalam hukum itu sangat
sangat ketat untuk penggunaan hadis dhaif. Nah, di sini ada bunyi hadis, man ghassala maitan falyaghtasil. Orang yang memandikan mayat hendaknya mandi. Orang yang mandiin mayat hendaknya mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Orang yang menggotong mayat hendaknya wudu. Berarti dari sini hadis ini menyatakan salah satu yang membatalkan wudu adalah menggotong mayat. Dalam fikih Syafi'i nggak berlaku, Pak, menggotong mayat nggak. Tapi kan ini disuruh wudu, anjuran. Disuruh mandi, anjuran. Namanya orang mandiin mayat itu ada kemungkinan badannya kecipratan air mandinya mayat itu. Kan kalau mandiin mayat kan ngeluarin kotoran juga ya, Pak. Pertama badan mayat dibersihin, nanti perutnya ditekan. Ini kalau misalnya mayat, Pak, diangkat dikit badan kepalanya lalu ditekan perutnya. Itu keluar. Kalau orang meninggalnya di rumah sakit infusan biasanya kosong perutnya. Enak tuh mandiinnya. Tapi kalau baru makan ayam, makan sate itu ditekan keluar. Nah, itu kadang-kadang keluarnya banyak, kadang keluarnya dikit. Ini Bapak mandi mayat nggak sih, Pak? Enggak ya? Saya lumayan sering mandi mayat, Pak. Karena bagi saya itu mandi mayat itu mudah-mudahan nanti dibalas Tuhan. Kalau saya mati yang mandiin juga semangat gitu. Saya kadang-kadang ada orang meninggal aja, ini belum mandiin, belum, udah saya mandiin, inisiatif aja begitu. Ya mudah-mudahan nanti pas kita mati orang yang mandiin semangat. Nah itu ketika ditekan perutnya keluar bisa jadi kena ke badan kita, maka Nabi suruh mandi. Karena kena badan itu bukan kena muka, kena tangan, tapi kena badan. Ya mandi, kalau kena tangan mah wudu cukup. Nah sekarang di sini wa man hamalahu fal yatawaddo, hendaknya dia wudu. Bagi orang yang membawa mayat hendaknya wudu. Apakah membawa mayat berarti wudunya batal? Imam Ahmad bilang tidak ada satu hadis pun terkait wudu bagi orang yang gotong mayat yang sahih. Jadi disebut la yasihu fi hadzal bab syai'. Berarti hadis ini dhaif, jangan dipakai. Tapi karena ada di sini, nanti ada orang yang beranggapan atau memiliki fikih, orang yang membawa mayat, menggotong mayat wajib wudu karena wudunya batal gara-gara hadis ini. Tetapi hadisnya dhaif. Nah, kenapa sih hadis dhaif ada? Ya karena orang yang belajar hadis itu nggak semuanya pintar, nggak semuanya serius. Ini misalnya saya baca hadis nih, Pak, ini jamaahnya ini adalah murid-murid hadis misalnya, Pak ya, izin Pak ya. Itu ada yang serius, Pak, datang dengan wajah yang segar, bawa tulisan. Ada yang datang dengerin tapi sambil ngantuk. Yang sambil ngantuk ini nanti hadisnya jadi dhaif, berubah redaksinya. Nabi hadisnya panjang begini, Pak, tapi kita pas bangun selesai tinggal segini hadisnya. Yang segini tinggal tidur. Ada lagi lewatin hadis, ada yang ngobrol jadi keberisikan. Jadi banyak sekali penyebab orang meriwayatkan hadis jadi dhaif itu begitu. Ada lagi yang pelupa. Orang pelupa itu kan unik, Pak ya. Ya kita pasti lupa. Ingat, lupa itu kodrat, Pak, nggak bisa. Orang nggak lupa tuh. Orang lupa itu, menurut saya lupa itu anugerah, Pak. Yang penting jangan kebanyak-banyak, dikit aja. Sebab kalau kita nggak lupa, kita hidupnya nggak nyaman. Ditinggal orang tua wafat gitu, sedih banget. Tapi karena kita lupa, 5 tahun kemudian udah nggak sedih ya. Bayangin kalau masih sedih. Lu kenapa sih tiap hari murung? Kok masih ingat bapak saya yang meninggal? Emang kapan meninggalnya? Udah 27 tahun. Ya 27 tahun. Lah istri-istri itu kan mau punya anak gara-gara lupa. Orang beranak kan sakit banget, Pak. Saya nggak tahu, katanya sakit sekali orang beranak itu. Tapi ketika anaknya lahir dan nangis, diserahkan ke ibunya, lupa dia rasa sakit. Maka 2 tahun kemudian punya anak lagi, kalau dia lupa. Coba kalau nggak lupa, suaminya deketin, mau ngapain? Sakit kali, kamu kan enak, saya yang beranak gitu. Suaminya datang lagi deketin, mama mau ngapain? Sakit itu gara-gara dikasih lupa, dia punya anak lagi, Pak ya. Wah, ada anaknya sampai 9. Ini orang pelupa banget ini. Lupanya sampai 9 kali.
Nah kalau keseringan lupa yang bahaya, kalau sedikit mah nggak masalah. Nah nanti gara-gara orang lupa hadisnya bermasalah dan seterusnya. Baik, maka hadis menjadi doa itu gara-gara begitu. Orang yang meriwayatkan ada yang lupa, ada yang nggak serius, ada yang catatannya acak-acakan. Ini bapak ini termasuk orang yang kalau nulis rapi atau enggak saya nggak tahu. Tapi ada orang kalau nulis rapi pak. Saya punya manuskripnya ulama besar, pendiri ormas besar di Indonesia. Itu tulisannya rapi banget kayak komputer. Saya bilang ini beliau ini hidup zaman perang pak ya. Yang saya sebut namanya dia Kiai Hasan Bandung. Ini pinter banget pak, Kiai Hasan Bandung lebih persis. Itu manuskripnya, itu tulisannya rapi, lurus begitu. Wah orang kayak gini nih ngelola apapun pasti bagus. Tapi ada juga orang yang nulis gitu. Nanti pas orang baca, lu nulis apaan? Masa nggak bisa baca? Emang gak ada yang bisa baca tulisan jelek kayak gitu. Orang kadang-kadang juga bingung. Ini gua nulis apa dulu ya? Bacanya gimana dulu? Kadang-kadang begitu. Nah, ada orang yang lupanya terlalu banyak, dia pakai kacamata taruh di atas kepala, dia nyari apaan? Nyari kacamata nggak ketemu. Oh, tak gue bantuin dia. Padahal kita lihat ada di kepalanya. Ketemu belum? Belum. Tabuk belakang coba apa? Sambil ketawa. Orang kayak gini kasihan kadang-kadang nyari kacamata ada di kepalanya gitu. Teman saya juga unik, dia naruh pulpen di kupingnya pak. Saya nggak tahu, jarang-jarang dia naruh pulpen di kuping. Biasanya kan taruh di saku ya, taruh di sini. Ya Allah, gue bawa pulpen cuma satu, taruh mana? Ada di kuping. Kita bilang pulpennya warna apa? Biru. Oh, mereknya apa? Pilot ya, pak. Saya bantuin ya. Ketemu nggak? Enggak, susah banget sih, di mana? Ada di kupingnya pak. Itu lupa, gara-gara lupa hadisnya berubah. Nah di sini bilang Imam Ahmad menyampaikan la yasihu fi hadzal bab syai'un. Semua hadis terkait anjuran mandi dan wudu bagi orang yang gotong dan memandikan jenazah tidak ada yang sahih. Berarti kalau kita gotong mayat wudunya tidak batal. Kan ada orang yang gotong mayat dari ambulan bawa ke masjid lalu mau nyolatin, wudu lagi nggak usah wudu lagi, kan ada hadisnya dhaif. Tapi kalau mau wudu boleh, kalau makan dulu boleh, kopi dulu jangan, kelamaan kalau kopi dulu.